Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang menghafal dan menghimpun Al-Quran. Zaid bin Sabit adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kecerdasan dan kecintaan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Ia dikenal sebagai penulis wahyu, surat-surat dan mushaf Al-Quran pada zaman Nabi dan para khalifah. Ia juga merupakan ulama yang ahli dalam bidang fikih, fatwa, dan faraid, ilmu waris. Kehidupan awal, Zaid bin Sabit lahir di Madinah pada tahun 610 Masehi. Ia berasal dari kabilah Bani Najjar, yang merupakan kerabat dekat Nabi Muhammad. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 1 tahun dalam peperangan. Ia dibesarkan oleh ibunya yang beriman dan mendidiknya dengan baik. Zaid bin Sabit menunjukkan kecerdasan dan bakatnya sejak usia dini. Ia mampu menghafal Al-Quran dengan cepat dan fasih. Ketika berusia 11 tahun, ia telah menghafal 11 surah Al-Quran. Ia juga belajar bahasa Arab, Ibrani, dan Suryani dengan mudah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid bin Sabit sangat ingin dekat dengan beliau. Ia berusaha untuk bergabung dengan pasukan Muslim dalam peperangan, tetapi ditolak karena masih terlalu muda. Ia kemudian mencari cara lain untuk menarik perhatian Nabi Muhammad. Ia mendengar bahwa Nabi Muhammad membutuhkan seorang penulis yang bisa menulis surat-surat dan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ia juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad sering berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menggunakan bahasa Ibrani dan Suryani. Zaid bin Sabit pun bersemangat untuk belajar bahasa-bahasa tersebut. Ia mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 15 hari dan bahasa Suryani dalam waktu 17 hari. Ia kemudian menghadap Nabi Muhammad dan menawarkan dirinya sebagai penulis dan penerjemah beliau. Nabi Muhammad sangat terkesan dengan kecerdasan dan kemampuan Zaid bin Sabit. Ia menerima tawaran Zaid bin Sabit dan menjadikannya sebagai salah seorang penulis wahyu dan surat-suratnya. Zaid bin Sabit merasa sangat bahagia dan bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Peran dalam menghimpun Al-Quran. Zaid bin Sabit tidak hanya menulis wahyu dan surat-surat Nabi Muhammad, tetapi juga menghafal setiap ayat yang diturunkan. Ia menjadi salah seorang penghafal Al-Quran yang terbaik di kalangan sahabat. Ia juga turut serta dalam peperangan bersama Nabi Muhammad, seperti Perang Khandaq, Tabuk, dan lain-lain. Setelah Nabi Muhammad wafat, Zaid bin Sabit mendapat tugas mulia yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ia ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan hilang atau berubah. Zaid bin Sabit awalnya ragu untuk menerima tugas tersebut, karena ia merasa tidak berhak untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun, setelah didesak oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ia akhirnya bersedia untuk melaksanakan tugas tersebut. Zaid bin Sabit bekerja dengan sangat teliti dan hati-hati dalam menghimpun Al-Quran. Ia tidak hanya mengandalkan hafalannya, tetapi juga mencari saksi-saksi yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Ia juga mencari tulisan-tulisan wahyu yang tersebar di berbagai bahan, seperti kulit, tulang, daun, dan batu. Zaid bin Sabit berhasil mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ia menyerahkan mushaf tersebut kepada Abu Bakar, yang kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian oleh putrinya, Hafsah. Mushaf tersebut menjadi rujukan utama dalam menyalin dan menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Zaid bin Sabit juga berperan dalam menyusun Al-Quran sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad. Ia juga membantu Khalifah Utsman bin Affan dalam menyatukan bacaan Al-Quran yang berbeda-beda di antara kaum muslim. Ia menulis beberapa salinan mushaf yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam. Kiprah sebagai ulama dan pejabat. Zaid bin Sabit tidak hanya dikenal sebagai penghafal dan penghimpun Al-Quran, tetapi juga sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih, fatwa, dan faraid, ilmu waris. Ia sering dimintai pendapat oleh para sahabat dan tabi'in dalam masalah-masalah agama. Ia juga mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada banyak orang. Zaid bin Sabit juga diangkat sebagai pejabat oleh para khalifah. Ia menjadi bendahara pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia juga menjadi pengurus Baitul Mal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ia menjalankan tugas-tugasnya dengan amanah dan jujur. Zaid bin Sabit meninggal pada tahun 45 Hijriah di Madinah. Ia dimakamkan di Baqi. Ia meninggalkan warisan berupa ilmu dan karya yang sangat berharga bagi umat Islam. Ia menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling berjasa dalam menjaga dan melestarikan Al-Quran.